Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini Bapak ditugasi oleh panitia masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah atau Matsama untuk menyampaikan salah satu materi dalam Matsama ini. Sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Sofyan Hairudin, jabatan sebagai guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi dengan tema Ukhuwah Basariyah. Makna dari Ukhuwah Basariyah kurang lebih adalah bentuk persaudaraan yang berlaku pada semua manusia. Artinya, persaudaraan ini bersifat universal, tidak membedakan ras, jenis kelamin, suku, kebangsaan, semua bersifat universal. Sekali lagi, ukhuwah basariyah itu merupakan bentuk persaudaraan yang berlaku pada semua manusia dan bersifat universal. Anak-anakku sekalian, ukhuwah basariyah atau dalam istilah lain persaudaraan kemanusiaan ini merupakan salah satu dari doktrin ajaran Islam. Jadi sekali lagi, ukhuwah basariyah atau persaudaraan kemanusiaan merupakan salah satu doktrin ajaran Islam. Sehingga di dalam Islam, persaudaraan antar sesama manusia ini menjadi hal yang pokok. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 sampai menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karamna bani Adam. Artinya kurang lebih, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam. Jadi di sini ditegaskan, telah kami muliakan anak cucu Adam. Artinya, yang dimuliakan itu semua manusia, semua yang merasa anak cucu Adam, anak keturunan Adam. Berarti dalam hal ini, semua manusia itu wajib dimuliakan. Konteksnya bukan walaqad karamna al-muslimun. Konteksnya bukan telah kami muliakan kaum muslimin. Ya, jadi yang dimuliakan, yang wajib dihormati, dimuliakan semua manusia, semua anak cucu Adam, tidak membedakan agama,
tidak membedakan ras, tidak membedakan kebangsaan, tidak membedakan jenis kelamin, dan perbedaan-perbedaan secara khusus lainnya. Anak-anakku sekalian, mungkin itu sebagai pengantar materi bertemakan ukhuwah basyariah. Mudah-mudahan Anda sekalian bisa menyimak semua materi yang telah saya siapkan dan saya akan sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka masa ta'aruf siswa madrasah atau disingkat dengan istilah matsama. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas perkenannya kita bisa berkumpul bersama walaupun via YouTube. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan kita dalam mengikuti kegiatan bersama ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya yang selalu berusaha menjadi umat yang taat dan patuh atas ajaran yang dibawanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi, terlebih dahulu ingin memperkenalkan dulu identitas Bapak. Yang pertama, nama Emon Suherman, tempat tanggal lahir Kuningan 5 April tahun 1971, alamat Desa Kertayasa, Kampung Pahing, RT 5 RW 3. Kemudian status sudah barang tentu sudah menikah dan sudah punya anak 4, alhamdulillah. Itu barangkali perkenalan. Dan adapun latar belakang pendidikan, SD tahun 1985, kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah MTSN Sindang Sari tahun 1988, kemudian ke PGA tahun 91, lulus dan di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung lulus tahun 1995. Itu latar belakang pendidikan. Baik, kita lanjutkan materi yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini, yang berjudul Ukhuwah Watoniyah. Barangkali di antara anak-anak sekalian sudah pernah mendengar kata ukhuwah watoniyah. Kata ukhuwah itu kalau kita lihat dalam kamus itu memiliki pengertian saudara atau persaudaraan. Ukhuwah di dalam Islam itu dikenal ada 3 bentuk. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, yang kedua ada dengan istilah ukhuwah watoniyah, dan yang ketiga ada istilah ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan sesama umat Islam, sedangkan ukhuwah watoniyah berarti persaudaraan atas dasar kebangsaan, dan ukhuwah insaniyah itu berarti persaudaraan dengan sesama manusia. Baik, kita lihat dulu satu persatu dari pengertian ukhuwah ini. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah ini persaudaraan yang ruang lingkupnya terbatas hanya di antara umat Islam, walaupun jangkauannya itu tidak terbatas.
meliputi berbagai suku bangsa yang ada di dunia ini. Yang namanya umat Islam itu adalah saudara. Itu kalau kita lihat ukhuwah dalam bentuk ukhuwah Islamiyah. Nah, hal ini diperkuat dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya setiap mukmin itu adalah saudara, maka luruskanlah di antara kalian dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang mendapat rahmat. Begitu kira-kira firman Allah dalam surat Al-Hujurat yang berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, yang menjadi tema kita hari ini adalah ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini hubungannya dengan kebangsaan atau persaudaraan yang didasarkan atas kebangsaan. Tentu kita bangsa Indonesia itu sebagaimana kita ketahui tidak hanya umat Islam yang hidup di Indonesia, tetapi berbagai suku, bangsa, agama, ras dan antar golongan itu di Indonesia itu ada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua hingga Aceh, itu semuanya adalah bangsa Indonesia yang tergabung dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau berbicara ukhuwah watoniyah, itu berarti bahwa seluruh bangsa Indonesia itu, baik itu yang berkulit hitam, karena di Indonesia ada kulit hitam, baik itu yang bersuku bangsa, bersuku apapun yang ada di Indonesia, itu berarti saudara kita, tanpa membedakan itu suku, agama, ras dan antar golongan. Semua yang namanya warga Indonesia itu adalah berarti saudara kita. Itulah yang dimaksud dengan ukhuwah watoniyah. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan, bisa hidup damai dengan mereka yang berlainan agama, berlainan suku, dan berlainan budaya. Selama itu bangsa Indonesia itu adalah saudara kita. Itu yang dimaksud dengan ukhuwah watoniyah. Nah, sebetulnya ukhuwah watoniyah itu bukan hal yang baru sebetulnya. Itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah, di mana Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu Rasul mendapatkan orang yang berbagai ragam kebudayaan dan berbagai agama. Di antaranya ada orang yang beragama Yahudi, kemudian ada orang yang beragama Nasrani, bahkan ada orang sisa-sisa kaum musyrikin itu hidup di Madinah. Nah, tetapi Rasul tidak membedakan apakah dia umat Islam, apakah dia umat Yahudi, Nasrani, tetapi semua golongan yang ada di Madinah pada waktu itu didekati dan diakui sebagai satu warga, satu bangsa di Madinah itu. Nah, makanya untuk mengikat persaudaraan antara umat Islam dengan non-Muslim di Madinah, Rasul membuat kesepakatan dengan mereka dalam bentuk piagam Madinah. Nah, dengan piagam Madinah itulah orang Islam bisa hidup berdampingan dengan damai dengan umat-umat yang lainnya, sehingga terjadilah kerjasama dalam hal hubungan masalah keduniawian. Mohon maaf, ini bukan masalah keagamaan, tapi dalam masalah sosial kemasyarakatan. Mereka berinteraksi, berdagang bareng, ada kemudian kerja sosial bareng. Bahkan ketika umat Islam ada yang menyerang kaum kafir dari luar Madinah,
dalam kesepakatan piagam Madinah tersebut, orang-orang Yahudi dan Nasrani siap membantu untuk menyelamatkan umat Islam. Nah, itulah yang dirintis oleh Rasul di Madinah pada waktu beliau hijrah. Itulah barangkali dasar ukhuwah watoniyah yang dibangun oleh Rasul, sehingga pada waktu itu Rasul dan umat Islam bisa berdampingan hidup dengan damai bersama umat-umat yang berbeda agama. Nah, demikian pula kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus siap dan harus bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda agama ketika mereka ada di lingkungan kita. Jangan diusir. Yang penting mereka tidak mengganggu kita umat Islam. Karena apa? Karena mereka juga sebagai bangsa itu mempunyai hak hidup, mempunyai hak sosial, mempunyai hak yang sama dengan kita sebagaimana manusia. Itu kalau dilihat dari tinjauan kebangsaan. Dan itu dicontohkan oleh Rasul ketika di Madinah itu. Yang penting mereka tidak mengganggu kita dan kita juga tidak boleh mengganggu mereka. Itu dasarnya firman Allah dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu barangkali dasar untuk hidup berdampingan dengan damai dengan mereka yang beragama non-muslim. Nah, itu. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kita juga harus memperdalam tentang ukhuwah watoniyah. Di samping kita juga tidak mengabaikan tentang ukhuwah Islamiyah. Itu mah sudah jelas dan sudah mutlak, karena tadi semua muslim itu adalah saudara. Dan yang ketiga, ada yang dinamakan istilah ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Ini ruang lingkupnya tidak terbatas oleh agama, tidak terbatas oleh ras dan antar golongan, juga tidak terbatas oleh bangsa. Dari manapun mereka berasal, dari keturunan bangsa manapun mereka berasal, yang namanya manusia itu kita harus bisa menjalin ukhuwah insaniyah yang dinamakan persaudaraan antar sesama manusia. Nah, dengan demikian maka atas dasar ukhuwah insaniyah inilah barangkali muncul yang dinamakan hak asasi manusia. Itu kalau dalam HAM itu kan tidak mengenal apakah dia orang non-muslim, orang Indonesia, orang Norwegia, orang mana gitu ya, berbangsa apa dia, tidak. Dia memiliki hak hidup yang sama, memiliki hak asasi manusia. Nah, itulah anak-anakku sekalian sekilas tentang ukhuwah watoniyah yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan silakan untuk lebih jelasnya kalian lihat di dalam e-learning atau apa itu istilahnya, silakan dilihat dalam program Matsama virtual, ada materi Bapak yang berjudul ukhuwah watoniyah. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, Bapak ingin sedikit memberikan kuis yang berkaitan dengan ukhuwah watoniyah. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan ukhuwah watoniyah? Pertanyaan kedua, surat dan ayat berapa yang mendasari adanya ukhuwah Islamiyah? Pertanyaan ketiga, ada berapa jenis ukhuwah atau persaudaraan yang dikenal dalam agama Islam? Pertanyaan yang keempat, ukhuwah watoniyah
dibangun sejak zaman Rasul ketika Rasul hidup di kota mana. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan yang kelima adalah berasal dari kata apakah ukhuwah itu dan apa artinya dalam bahasa Indonesia. Demikian yang bisa Bapak sampaikan berkenaan dengan materi yang disampaikan pada pagi hari ini, yaitu ukhuwah watoniyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Matsama ini di Mandua Kuningan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, tabi'in-tabi'innya, serta kepada kita selaku umatnya. Baiklah anak-anakku sekalian, para peserta Matsama yang Ibu banggakan. Terlebih dahulu Ibu ingin menyapa Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Matsama ini sampai akhir nanti dengan baik. Baiklah para peserta Matsama yang Ibu banggakan, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang KBM dan model pembelajaran. Bagaimana model pembelajaran dan apa itu KBM? Marilah kita lihat slide berikut ini. Baiklah kita lihat apa itu KBM atau kegiatan belajar mengajar dan model pembelajaran. Kita lihat kegiatan KBM itu adalah proses penyampaian ilmu atau transformasi ilmu yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan peserta didik. Nah, proses tersebut dapat dilakukan secara formal ataupun non-formal, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada. Nah, kemudian para pakar pendidikan menyampaikan beberapa definisi dari kegiatan belajar mengajar tersebut. Di antaranya, kegiatan belajar mengajar adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan antara guru dan murid dengan pola tertentu sehingga dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, ini salah satu pakar menyampaikan seperti itu. Kemudian ada yang lain juga. Nah, dari beberapa pengertian itu kita akan lihat para ahli menyimpulkan bahwa dalam proses belajar mengajar itu tentunya diperlukan aktivitas. Nah, aktivitas yang aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, sehingga kegiatan belajar mengajarnya itu menjadi efektif. Nah, kemudian untuk menciptakan aktivitas belajar yang aktif perlu adanya model pembelajaran yang representatif tentunya. Nah, model pembelajaran itu apa sih gitu ya? Kita akan lihat nih, model pembelajaran adalah merupakan cara atau teknik penyajian materi yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, ini untuk lebih jelasnya, berikut ini ada beberapa pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Nah, ini dari Pak Agus Suprijono, ini tahun 2010, menyampaikan bahwa model pembelajaran itu merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Kemudian ada Pak Slavin 2010, ini model pembelajaran katanya sebagai suatu acuan kepada suatu pendekatan pembelajaran termasuk tujuannya, sintaksnya, kemudian lingkungan dan sistem pengelolaannya. Nah, ini bahkan ada pendapat yang lain ini dari pakar pendidikan Kardi Enur. Ini ada 5 model pembelajaran yang bisa diterapkan. Nah, diantaranya ada pembelajaran langsung di luar kelas atau di luar sekolah, kemudian ada pembelajaran kooperatif, pembelajaran berdasarkan masalah, pembelajaran diskusi, dan pembelajaran
learning strategi atau strategi pembelajaran. Nah, kemudian ini ada contoh kegiatan pembelajarannya dari mulai pembelajaran langsung atau pembelajaran di luar kelas atau sekolah. Nah, ini proses pembelajaran langsung ini adalah proses pembelajaran yang didesain agar siswa mempelajari langsung materi pelajaran pada objek yang sebenarnya. Dengan demikian, pembelajaran akan semakin nyata, sehingga proses pembelajarannya akan bermakna. Nah, kemudian yang kedua, ini ada pembelajaran kooperatif. Nah, ini sebuah model pembelajaran terpadu yang memfokuskan diri pada pengembangan karakter kerjasama. Nah, karakter kerjasama, kemudian saling percaya, dan kolaborasi antar individu. Nah, guru ini sebagai pembina wajib untuk menekankan pentingnya aspek dan cara bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Ini salah satu contoh kegiatannya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. Nah, ini model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa. Nah, untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kondisi yang tetap harus dipelihara dalam pembelajaran ini adalah suasana kondusifnya, terbuka, negosiasi, kemudian demokratis, suasana nyaman dan menyenangkan, agar siswa bisa berpikir optimal. Ini juga ada contoh kegiatannya. Kemudian pembelajaran diskusi, di sini pembelajaran yang menitik beratkan pada interaksi komunikasi antara dua orang atau kelompok. Nah, tentang suatu topik sehingga ada pemahaman yang searah atau sama terhadap topik tersebut. Nah, ini ada beberapa jenis diskusi, diantaranya ada diskusi kelompok, diskusi panel, simposium, pleno, debat, seminar, dan lain-lain. Nah, ini salah satu kegiatan diskusi kelompok ya, ini contohnya. Kemudian yang kelima ada learning strategi atau strategi pembelajaran. Di sini kita ambil yang CTL. Ya, pembelajaran CTL itu pembelajaran yang contextual teaching learning itu didasarkan pada hasil penelitian John Dewey yang menyimpulkan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui dan peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Sehingga contextual teaching learning ini dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu. Ini juga ada contoh dari pembelajaran contextual teaching learning ya. Kemudian itu model-model pembelajaran yang bisa ditampilkan sebenarnya masih banyak ya. Hanya kita ambil dari salah satu pendapat para pakar ya. Kemudian kegiatan belajar mengajar yang dipaparkan tadi itu biasanya dilakukan pada masa normal. Nah, begitupun di Mandua Kuningan selalu menerapkan model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajarnya, sehingga pembelajaran menjadi dinamis dan menyenangkan. Adapun waktu KBM di madrasah itu sendiri atau khususnya di Mandua Kuningan itu dimulai dari pukul 7 sampai 15 untuk hari Senin sampai Rabu, kemudian pukul 7 sampai dengan 14.30 untuk hari Kamis dan Sabtu, kemudian pukul 7 sampai 11.30 hanya untuk hari Jumat. Nah, itu durasi waktu yang biasa diterapkan di Mandua Kuningan. Kemudian berbeda memang dengan kondisi sekarang. Pada masa pandemi COVID-19 ini ya memang KBM sementara waktu dilakukan di rumah. Maksudnya apa? Nah, dengan tujuan meminimalisir kontak fisik dan menghindari kerumunan sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 itu. Nah, meskipun tidak normal seperti biasanya, namun kami nih guru-guru madrasah khususnya Mandua Kuningan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan pendidikan dan pembelajaran. Nah, kemudian pada umumnya nih KBM online pada masa pandemi ini khususnya di Mandua Kuningan ini menggunakan berbagai aplikasi seperti Zoom Meeting, Google Classroom, bahkan menggunakan web Kelon Manciawi Gebang, SCID, yaitu e-learningnya Mandua Kuningan. Nah, ini memang dalam pelaksanaannya masih menemui kendala, namun alhamdulillah dengan semangat dan kreativitas dari guru-guru Mandua Kuningan, masalah atau kendala tersebut dapat teratasi. Nah, ini berikutnya untuk kegiatan belajar di COVID-19 ini atau 19 ini di Mandua Kuningan tetap berpedoman pada kalender akademik. Nah, ini untuk yang tahun kemarin itu berakhir pada tanggal 20 Juni 2020 dan insya Allah untuk tahun ajaran baru kita akan mulai tanggal 13 yaitu 2 hari
kita sudah mulai ya tentunya. Bila kondisi kembali normal, maka kegiatan pembelajaran harus dikembalikan atau dilaksanakan secara normal. Namun bila belum normal atau masih ada COVID-19-nya, maka pembelajaran tetap berjalan secara online dengan tetap mengacu pada panduan kurikulum darurat pada madrasah. Nah, setelah pemaparan di atas, tentunya anak-anakku sekalian peserta Matsama, kita akan lihat di sini ada kuis yang harus kalian semua isi ya. Di sini ada 5 pertanyaan, silahkan diisi nanti. Demikianlah pemaparan materi tentang KBM dan model pembelajaran di hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.